Ya, ini adalah video bagian 2 dari probabilitas dasar. Mari kita mulai. Ya, pendekatan-pendekatan dalam probabilitas. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Kemudian ada pendekatan empiris. Dan terakhir pendekatan subjektif. Mereka dapat disajikan dengan diagram ini. Sesuai dengan diagram tersebut, mula-mula pendekatan dibagi dua, yaitu yang subjektif dan objektif. Selanjutnya ada dua pendekatan dalam pendekatan objektif, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan empiris, sesuai dengan sifatnya. Disebut sebagai pendekatan klasik karena merupakan kajian teoritis pertama kali dalam probabilitas beberapa abad yang lalu. Pada pendekatan klasik ini, dasarnya adalah semua kemungkinan kejadian mempunyai peluang yang sama untuk terjadi atau sama mungkinnya, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai equally likely. Jadi, kita akan secara teoritis, bukan empiris, mendaftar semua kemungkinan kejadian yang dapat terjadi seandainya dilakukan eksperimen randomnya. Kemudian, pendekatan objektif lainnya adalah yang didasarkan atas data empiris, yaitu bahwa probabilitas didasarkan atas frekuensi relatif dalam jangka panjang. Sedangkan pendekatan subjektif merupakan hasil dari pendapat pribadi seseorang yang didasarkan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, serta menggunakan data yang tersedia yang sifatnya terbatas. Demikianlah pemahaman awal kita tentang pendekatan dalam probabilitas. Kita lanjutkan dengan pembahasannya satu per satu. Kita bahas pendekatan klasik dahulu. Pada pendekatan klasik, atau disebut a priori probability, penetapan nilai probabilitas peristiwanya dilakukan tanpa kita melakukan eksperimen terlebih dahulu. Itu sebabnya disebut a priori probability, atau dalam bahasa Indonesianya adalah probabilitas a priori. Probabilitas ini diformulasikan sebagai berikut. Kita membacanya sebagai probabilitas peristiwa A adalah rasio antara banyaknya hasil dasar pada peristiwa A dibagi banyaknya hasil dasar pada S atau ruang sampel, dengan syarat bahwa setiap hasil dasar mempunyai peluang yang sama untuk mewujud. Perhatikan, tidak ada eksperimen random dalam penetapan probabilitas klasik, melainkan berdasarkan daftar kemungkinan kejadian. Mari kita lihat beberapa contoh untuk lebih memahaminya. Pertama, probabilitas mendapatkan satu sisi kepala dari pelemparan koin. Pelemparannya sebanyak 1 kali adalah ada satu kemungkinan hasil dasar sisi kepala di antara dua kemungkinan hasil dasar dari melempar koin, yaitu sisi kepala dan sisi ekor. Sehingga probabilitasnya adalah setengah. Catatan, dalam pembahasan probabilitas, sisi koin dinyatakan sebagai kepala dan ekor, karena di negara-negara Eropa, salah satu sisi koin selalu menampilkan kepala raja atau ratunya. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Probabilitas mendapatkan dua sisi kepala dari pelemparan koin sebanyak 2 kali adalah 1 per 4, karena ruang sampelnya ada 4, yaitu perolehan kepala dan ekor, kemudian berupa kepala dan ekor, kemudian kepala dan kepala, lantas ekor dan kepala, dan terakhir adalah ekor dan ekor. Sehingga keduanya kepala atau kepala dan kepala adalah 1 di antara 4. Contoh ketiga adalah probabilitas mendapatkan nomor sisi genap hasil pelemparan sebuah dadu, yang besarnya adalah 3 per 6 atau setengah, karena S atau ruang sampelnya adalah sebesar 6, yaitu nomor sisi dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan peristiwa nomor sisi genap ada 3 kemungkinan, yaitu 2 atau 4 atau 6. Nah, perhatikan bahwa kita membutuhkan aturan penghitungan atau counting rule untuk mendapatkan banyaknya berbagai kemungkinan tersebut.
Video khusus untuk kaidah penghitungan banyaknya peristiwa dan besarnya ruang sampel tersebut tidak akan disajikan, namun Anda dapat mempelajarinya dari handout yang tersedia. Baik, mari kita lanjutkan. Pendekatan probabilitas berikutnya adalah pendekatan frekuensi relatif, yang merupakan probabilitas empiris karena berdasarkan hasil percobaan atau kejadian nyata sebelumnya, yang probabilitasnya diartikan sebagai frekuensi relatif, berapa kali sebuah peristiwa telah terjadi dalam sebuah percobaan yang sangat besar. Sehingga probabilitasnya dinyatakan dengan formula probabilitas peristiwa A adalah rasio antara banyaknya peristiwa A yang telah terjadi dibagi banyaknya percobaan atau trial yang telah dilakukan. Konsep ini didasarkan atas law of large number yang menyatakan bahwa dengan percobaan yang sangat besar, maka probabilitas empiris dari sebuah peristiwa akan semakin mendekati nilai probabilitas yang sesungguhnya. Artinya, bila makin besar percobaannya, nilai probabilitasnya akan cenderung semakin mendekati nilai sesungguhnya. Contohnya, jika dari 100.000 lelaki berumur 30 tahun, ada sebanyak 302 orang yang wafat dalam setahun, maka probabilitas lelaki berumur 30 tahun akan wafat dalam periode setahun adalah sebesar 0,00302. Besaran ini yang digunakan dalam penentuan premi asuransi jiwa. Kita lanjutkan. Sekarang pendekatan subjektif. Sesuai dengan namanya, probabilitas ini didasarkan atas pendapat subjektif, sehingga dapat berbeda dari satu orang ke orang yang lain, bahkan dari orang yang sama namun berbeda waktu. Pendekatan subjektif digunakan ketika terlalu sedikit atau bahkan tidak ada informasi terdahulu yang dapat digunakan untuk menetapkan probabilitasnya. Di dalam penetapannya digunakanlah berapapun informasi yang tersedia, termasuk misalnya menggunakan ingatan atau pengalaman terdahulu. Ketika menilai potensi penerimaan konsumen atas produk baru, ahli pemasaran akan mendasarkan pada pengalamannya, mungkin atas produk sejenis, karena pastilah produk barunya belum mempunyai data terdahulu. Keyakinan-keyakinan akan sesuatu yang tidak pasti pada masa mendatang mendorong orang membuat keputusan-keputusan. Dalam keseharian, kita menggunakan pengalaman atau perjalanan hidup untuk membuat keputusan atas hal-hal baru. Seorang penasihat bisnis terkadang juga menggunakan pengalaman subjektifnya akan probabilitas peristiwa, misalnya memperkirakan bahwa sebuah produk baru atau film baru akan disambut antusias konsumennya. Mari kita lihat contoh berikut ini, yaitu bagaimana kita akan mengatakan probabilitas mahasiswa FEB, suatu angkatan akan lulus dalam 8 semester. Saya tidak tahu tingkat kecerdasan dan kegigihan belajar mereka. Namun pengalaman saya dengan sebuah kelas akan membimbing saya untuk menyatakan bahwa probabilitasnya adalah amat sangat besarnya. Atau barangkali probabilitas seorang presiden Indonesia akan menjabat untuk periode yang kedua. Ini akan sangat subjektif karena data ukuran kinerja macam apa yang akan menarik simpati dukungan luas masyarakat selalu tidak tersedia. Ahli politik sekalipun akan mendasarkan diri pada subjektivitasnya. Baik, materi berikutnya akan dibahas pada video yang selanjutnya.